Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adikku semuanya SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, adik-adikku semuanya, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya masih dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas. Nah, adik-adikku semuanya, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya masih dalam materi terkait dengan penalaran umum ya. Oke, jadi hari ini kakak akan membawakan materi terkait dengan generalisasi induktif. Nah, apa sih generalisasi induktif itu? Langsung saja kita bahas ya. Nah, kita lihat di slide sama-sama. Sebelumnya ini kakak sudah jelasin ya, ada dua macam penarikan kesimpulan. Ada namanya penarikan kesimpulan deduktif dan ada juga namanya penarikan kesimpulan induktif. Nah, si induktif inilah penarikan kesimpulannya yang akan kita bahas hari ini. Nah, oke, kita lanjut di slide berikutnya. Untuk penarikan kesimpulan deduktif, apa sih penarikan kesimpulan deduktif? Penarikan kesimpulan deduktif, kakak review ulang bahwa penarikan kesimpulan yang mana jika nanti dalam penarikan kesimpulan itu ada data ya. Misalnya di sini ada data, terus nanti kita ingin mencari kesimpulannya. Nah, caranya gimana? Nanti ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, metode yang kita gunakan itu yang pertama adalah modus ponens, yang kedua itu modus tollens, sudah dijelasin ya kemarin. Yang ketiga adalah silogisme hipotesis, yang keempat adalah dilema, dan yang terakhir itu adalah pernyataan berkuantor ya. Ini berkuantor. Nah, ini ada 5 cara metode penarikan kesimpulan berdasarkan penarikan kesimpulan deduktif. Nah, ingat kemarin adik-adikku semuanya, dalam penarikan kesimpulan deduktif itu datanya ini awalnya dia bersifat umum ya. Jadi ini umum, nanti penarikan kesimpulannya ini menjadi penarikan kesimpulan khusus. Nah, sejauh ini paham ya? Ini sudah dijelasin kemarin. Nah, sekarang kita masuk di penarikan kesimpulan induktif. Nah, penarikan kesimpulan induktif sendiri itu seperti apa? Jadi sama saja, nanti di soal ada data, ada beberapa peristiwa atau kasus yang diberikan, nanti ingin ditarik kesimpulannya. Nah, penarikan kesimpulannya ini, dia itu datanya kebalikan dari si deduktif. Kalau induktif nanti datanya itu bersifat khusus. Nah, misalnya ada data 1, data 2, atau data 3. Nah, nanti dari kesimpulan dari ketiga data tersebut bersifat khusus, disimpulkannya nanti itu menjadi general atau umum. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam penarikan kesimpulan induktif, nanti itu ada pernyataan yang mengatakan di soalnya bahwa yang mana sih dari beberapa kasus tersebut yang menguatkan. Nah, ini nih, menguatkan. Nah, sebentar kakak jelasin cara mengerjakan soalnya. Jika nanti penarikan kesimpulan induktifnya itu menguatkan, terus gimana sih caranya untuk mendapatkan kesimpulan jika nanti soalnya itu adalah melemahkan. Nah, lanjut, sejauh ini paham ya? Jadi ada dua penarikan kesimpulan, ada penarikan kesimpulan deduktif dan ada penarikan kesimpulan induktif. Seperti itu. Jadi hari ini kita lebih berfokus ke si induktifnya karena deduktifnya kemarin sudah dibahas ya. Oke, langsung saja kita masuk di slide berikutnya. Nah, ini nih induktif. Induktif itu tadi kakak sudah jelasin, datanya ini nanti dia merupakan data
yang bersifat khusus. Jadi misal ada 1 atau 2 data nanti itu ya yang disimpulkan. Nah, kesimpulannya di sini nanti didapatkan kesimpulan yang general atau umum. Nah, berbeda ya dari deduktif tadi, diberikan data, datanya itu berupa data-data yang umum menuju ke khusus. Karena kalau di deduktif kemarin kakak sudah berikan tips and trik mengerjakan soalnya untuk penarikan kesimpulan deduktif, karena kita ingin mencari kesimpulan yang lebih khusus, maka tipsnya adalah hapus pernyataan yang sama. Nah, jadi kita hapus pernyataan yang sama. Tapi kalau misalnya di materi induktif ini, nah di sini kan dibagi dua nanti ya. Ada nanti pernyataan yang menguatkan dan ada pernyataan yang melemahkan. Nah, ciri-ciri nanti di soal ketika pernyataannya menguatkan adalah apa? Nanti dia mendukung soal atau pernyataan yang disebutkan tersebut. Jadi kalau dia mendukung atau dia setuju berarti itu menguatkan. Sedangkan nanti jika di soalnya meminta yang mana yang melemahkan, berarti kita cari yang tidak mendukung. Nah, tidak mendukung itu sama ya dengan menolak. Menolak. Nah, ini sangat mudah sebenarnya karena dalam kehidupan sehari-hari pun pasti selalu ada sisi-sisi atau peristiwa-peristiwa yang nanti akan mendukung kegiatan kita atau yang tidak atau melemahkan ya kegiatan kita. Jadi di sini kakak sudah berikan tips. Tipsnya itu apa? Tipsnya yang menguatkan adalah setuju terhadap pernyataan tersebut. Nah, di sini setuju. Nah, yang melemahkan sendiri adalah yang nantinya tidak setuju ya. Sejauh ini paham ya? Paham dong? Jadi itu tipsnya ya. Tipsnya adalah jika nanti di soal meminta pernyataannya itu yang mana sih yang menguatkan, berarti cari aja nanti di beberapa opsinya yang setuju terkait dengan pernyataan yang disebutkan di soal. Begitu pula dengan yang melemahkan. Sisa nanti dicari opsinya di A sampai E, yang mana sih nanti yang tidak setuju atau menolak pernyataan dari soal tersebut. Sejauh ini paham ya? Mudah kan? Nah, memang ini materi induktif ini ada kaitannya dengan materi bahasa Indonesia karena sedikit ininya keterkaitannya adalah kita mencari beberapa pernyataan yang mana sih yang menguatkan dan yang mana yang melemahkan dari soal tersebut. Tetapi mungkin di penalaran ini lebih sedikit menuju ke penalaran yang mana yang di soal itu banyak opsi-opsi yang hampir mirip jawabannya. Jadi butuh penalaran untuk melihat yang mana jawaban yang paling benar atau paling mendukung dari setiap soal tersebut. Oke, karena ini sudah paham, langsung kakak masuk saja ya di contoh soal nomor 1. Layarnya bisa terlihat. Oke, di soal nomor 1 ya, di soal nomor 1, volume nilai ekspor batubara Indonesia ke kawasan Uni Eropa melesat pada tahun 2022. Jadi di sini coba perhatikan soalnya volume nilai ekspor batubara Indonesia. Jadi di sini ada kata ekspor ya. Nah, katanya ekspor nih. Di sini ada ekspor batu bara Indonesia ke kawasan Uni Eropa melesat tahun 2022. Berarti melesat artinya tinggi ya. Terus ahli ekonomi mengungkapkan bahwa lonjakan ekspor ditopang oleh tingginya permintaan dan harga setelah perang Rusia-Ukraina meletus. Berarti di sini ada kata lonjakan ekspor ditopang oleh tingginya permintaan
dan harga. Hati-hati, di sini ada harga setelah perang Ukraina meletus. Nah, ini ada beberapa kata kunci yang perlu kita garis bawahi untuk nanti bisa menjawab soalnya. Nah, soal yang pertama itu mengatakan bahwa pernyataan yang menguatkan. Nah, tadi kakak sudah jelasin ya, kalau menguatkan itu berarti setuju terhadap apa yang disebutkan di soal. Berarti pendapat ahli ekonomi tersebut adalah yang A. Kita lihat yang A. Pasukan Uni Eropa dari Rusia tidak dibatasi. Ini masuk nggak sih kira-kira di soalnya? Nah, yang A ini kan pasukan Uni Eropa dari Rusia tidak dibatasi. Apanya sih yang tidak dibatasi? Ini perlu tanda tanya ya. Nah, ini kayaknya tidak ada kaitannya dengan lonjakan atau melesatnya tingginya permintaan harga ekspor batu bara setelah perang Ukraina. Nah, berarti yang A sudah pasti salah ya. Lanjut kita lihat yang B. Uni Eropa melakukan pembelian besar-besaran. Nah, di sini ada kata pembelian besar-besaran. Berarti ini ada kaitannya ya dengan tadi tingginya permintaan dari Indonesia ketika harga turun. Nah, lanjut. Yang C, jadi yang B boleh jadi ya, kakak simpan dulu. Yang C, harga batu bara yang tinggi tidak terbeli oleh Uni Eropa. Nah, di sini katanya memang harga batu bara tinggi, tetapi ada kata tidak membeli, sedangkan di soal Uni Eropa tingginya permintaan. Berarti sudah pasti jawaban yang C juga sudah salah. Oke, yang D, cadangan batu bara Indonesia sangat tinggi di tahun 2022. Nah, di sini kan ada cadangan batu bara sangat tinggi. Berarti sangat tingginya ini masuk ya dalam konteks yang dibahas di soal. Berarti mendukung pernyataan di soal. Berarti boleh jadi yang D. Lanjut, kita lihat yang E. Embargo Uni Eropa atas Rusia sudah tidak diterapkan lagi. Nah, ini tidak ada kaitannya ya. Nah, berarti ini sudah pasti salah. Berarti sisa kita eliminasi, kita lihat jawaban yang opsi B dan D karena keterkaitannya erat dengan yang di soal. Nah, lanjut kita lihat yang B. Uni Eropa melakukan pembelian besar-besaran dan dari Indonesia ketika harga turun. Nah, coba perhatikan ini ada kata harga turun. Nah, harga turun ini kan tidak sesuai ya dengan bahasanya tadi tingginya permintaan dan harga. Berarti tinggi permintaan juga tinggi harga. Nah, sedangkan di opsi B mengatakan bahwa harga turun. Berarti jawaban yang benarnya adalah apa? Jawaban benarnya sudah pasti adalah delta. Sejauh ini paham ya? Sangat mudah ya untuk mengerjakan soal terkait dengan penarikan kesimpulan induktif. Karena penarikan kesimpulan induktif itu adalah penarikan kesimpulan yang sisa melihat yang mana sih di soal yang setuju dengan pernyataan tersebut. Sisa kita bandingkan dengan opsinya. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kita baca sama-sama. Kebanyakan orang terbiasa minum kopi di pagi hari untuk membuat tubuh lebih bersemangat. Jadi di sini intinya adalah terbiasa minum kopi nanti membuat tubuh lebih apa? Lebih bersemangat. Nah, perlunya untuk kita memberikan tanda-tanda di setiap kata-kata yang bisa nanti dipakai untuk menarik kesimpulan. Nah, namun ada beberapa orang yang merasa lapar usai minum kopi. Nah, di sini katanya setiap minum kopi merasa lapar. Berarti ada energi yang terserap ya atau lepas ketika minum kopi. Manakah yang menjadi asumsi paling mungkin? Nah, di soal adik-adikku semuanya coba perhatikan di sini kan yang ditanyakan adalah asumsi dan juga paling mungkin. Ingat kalau misalnya di soal itu mengatakan bahwa asumsi atau paling mungkin berarti ini sama saja dengan kata menguatkan ya. Atau setuju terhadap apa yang
disebutkan di soal. Nah, mendasari argumen tersebut, manakah yang menjadi asumsi yang paling mungkin yang mendasari argumen tersebut? Kita lihat dulu untuk yang A. Kopi tanpa kafein dapat mengurangi rasa lapar. Apakah mengurangi rasa lapar? Nah, di sini ingat ya, kopi itu sudah pasti mengandung apa? Kafein. Jadi yang A sudah pasti salah, karena justru kita mengonsumsi kopi berarti mengurangi rasa apa? Rasa lapar. Jadi ingat, kafein ini menimbulkan rasa lapar, bukan malah mengurangi. Nah, yang B. Kafein dalam kopi membantu membakar kalori dan meningkatkan energi pada tubuh. Nah, ini bisa jadi ya, karena ingat tadi ketika kita minum kopi itu membuat tubuh lebih bersemangat. Nah, kalau kita bersemangat berarti pasti apa? Meningkatkan energi pada tubuh dan juga pasti membakar kalori. Kalau kita semangat kan ada energi yang lepas ya, yang lepas dari tubuh kita. Nah, terus yang C, beberapa orang minum kopi di pagi hari tanpa sarapan. Nah, beberapa orang, tapi ingat adik-adikku semua ya, tadi di sini ingat kemarin yang pernyataan berkuantor banyak itu sama dengan semua. Jadi di sini disebutkan kata beberapa, berarti ini sudah pasti salah. Minum kopi di pagi hari tanpa sarapan. Jadi ini tidak berkaitan pernyataannya, tetapi untuk kata disjungsi pernyataan berkuantornya itu tidak sesuai. Harusnya di sini juga menggunakan kata apa? Kebanyakan atau semua. Nah, lanjut. Yang D, minum kopi di pagi hari membuat mual sekaligus muntah. Ini yang bagian D tidak ada di soal ya, dikatakan bahwa membuat mual, hanya membuat merasa lapar. Lanjut, yang E, kafein pada kopi ditambah gula dapat memperlancar peredaran darah sekaligus asupan energi tinggi. Nah, ini boleh jadi yang E. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini kan mengatakan bahwa yang mana sih asumsi yang paling mungkin untuk mendasari argumen tersebut. Ingat tadi untuk materi induktif adalah nanti materinya yang khusus dulu menjadi umum. Yang umum itu artinya nanti pernyataannya adalah bisa jadi, atau mungkin saja, atau nanti pernyataannya bersifat menduga. Nah, berarti kira-kira yang mana sih yang menduga dari pernyataan ini? Nah, di sini kan kata kuncinya adalah bersemangat ya. Nah, kalau kita lihat yang bagian B, ini nanti adalah membantu membakar kalori. Nah, membantu membakar kalori berarti sama dong dengan apa? Yang merasa lapar. Juga untuk yang bersemangat, nah, berarti meningkatkan energi. Berarti jawaban benarnya adalah apa? Adalah Bravo. Yang E salah karena apa? Kafein pada kopi ditambah gula dapat memperlancar peredaran darah sekaligus asupan energi tinggi. Nah, di sini kan dia ditambah gula ya. Kalau ditambah gula ya otomatis ada energi, tapi lebih berfokus kita kepada apa? Minuman kopinya yang tidak ditambah dengan gula. Jadi hati-hati, memang soal untuk penalaran umum induktif jawabannya hampir-hampir sama, tetapi pasti dari setiap opsi ada jawaban yang paling mungkin mendasari argumen tersebut. Jadi jawabannya yang nomor 2 adalah Bravo. Oke, sejauh ini paham ya? Kita lanjut saja untuk nomor 3. Nah, kita lihat yang nomor 3. Bangsa Indonesia sejak turun-temurun telah menggunakan metode mengolah makanan dengan menggunakan daun pisang. Nah, di sini ada metode mengolah makanan. Jadi langsung saja kita garis bawahi metode mengolah makanan dengan menggunakan apa? Di sini kata kuncinya adalah daun
daun pisang sebagai pembungkus. Nah, daun pisang mengandung senyawa alami yang disebut polifenol. Nah, ini nih ada senyawa alaminya yang namanya polifenol. Berarti ini adalah alkohol karena diakhiri dengan kata ol ya, yang merupakan antioksidan. Nah, berarti polifenol ini fungsinya sebagai antioksidan alami yang dapat mencegah memerangi radikal bebas. Nah, ini penting, mencegah, memerangi, apa yang diperangi? Radikal bebas atau sesuatu yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Radikal bebas. Nah, kesimpulan yang paling didukung. Nah, paling didukung lagi, ingat paling didukung tadi sama dengan apa? Menguatkan berdasarkan pernyataan tersebut adalah apa? Oke, kita lihat dulu untuk yang bagian A. Yang bagian A, makanan yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang lebih ramah lingkungan. Apakah ada kaitan ya antara daun pisang dengan lebih ramah lingkungan? Kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya memang ada ya, menggunakan daun pisang jauh lebih ramah ketimbang menggunakan plastik untuk tempe misalnya. Tetapi disoalkan tidak menjurus ke keterkaitan antara fungsinya dengan lingkungan ya. Nah, tetapi lebih ke apa? Lebih ke fungsinya terkait dengan pencegahan dan memerangi radikal bebas. Jadi yang A sudah pasti salah ya. Tidak ada kaitan antara lingkungan, walaupun jawabannya memang benar. Nah, yang B, harga daun pisang melambung tinggi karena manfaatnya untuk kesehatan. Ini ada nggak yang berkaitan dengan harga di soal? Juga tidak ada. Jadi ini tanda tanya, ini juga tanda tanya. Nah, memang sih berfungsi untuk apa? Manfaatnya untuk kesehatan, tetapi tidak dibahas mengenai harga daun pisang yang melambung tinggi. Nah, berarti bravo salah juga. Yang C, senyawa alkohol dalam daun pisang dibutuhkan dalam proses pengolahan makanan. Nah, ini bisa jadi ya, karena ingat untuk senyawa alkohol, nah ini katanya senyawa alkohol itu sama dengan polifenol karena berakhiran ol ya. Nah, jadi dalam daun pisang dibutuhkan dalam proses pengolahan makanan. Nah, apakah digunakan si alkoholnya tadi atau zat polifenolnya ini dibutuhkan dalam proses pengolahan? Nah, ingat ya, kalau misalnya si yang B ini memang masuk dalam opsinya, tetapi sebentar kita bahas kenapa bisa, apakah dia ada jawaban yang lebih paling mungkin ya atau paling didukung. Kita skip dulu, jadi bisa jadi yang C. Yang D, mengonsumsi makanan yang dibungkus daun pisang memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, yang D juga boleh jadi. Karena ingat tadi, tujuan dari penggunaan daun pisang sebagai pembungkus makanan adalah untuk mencegah dan memerangi radikal bebas. Karena fungsi dari zat polifenol pada daun pisang itu adalah apa? Mencegah yang namanya radikal bebas. Berarti berkaitan dengan yang namanya apa? Kesehatan. Oke, yang E, mengonsumsi daun pisang bermanfaat mencegah penyakit dan memerangi radikal bebas. Nah, ini yang E, memang cocok ya, tetapi daun pisangnya tidak dikonsumsi ya, hati-hati. Di sini yang E katanya mengonsumsi, tidak dikonsumsi, tetapi digunakan sebagai apa? Digunakan sebagai pembungkus. Nah, berarti sisa dua opsi antara C dan D. Kita lihat yang C dulu. Senyawa alkohol dalam daun pisang dibutuhkan dalam proses pengolahan makanan. Ingat, si zat polifenol ini berfungsi apa? Coba lihat di sini. Berfungsi sebagai antioksidan yang dapat mencegah dan memerangi radikal bebas. Berarti manfaatnya bukan pada saat proses pengolahan makanan, tetapi pada apa?
pada kesehatan. Berarti jawaban benarnya adalah apa? Delta. Sejauh ini paham ya? Aman ya? Jadi jawaban nomor 3 adalah yang paling mendukung, atau nanti ada kesimpulan yang kesimpulannya ini bersifat general atau umum, seperti itu. Karena kan khususnya adalah si polifenol ini digunakan sebagai antioksidan, berarti untuk mencegah dan memerangi radikal bebas. Jawaban yang paling umumnya adalah sudah pasti mengonsumsi makanan yang dibungkus daun pisang memiliki manfaat bagi kesehatan. Mudah ya mengerjakan soal ini. Sisa kita baca dengan baik, terus kita analisis yang mana yang paling mendekati jawaban yang pas dari pernyataan yang ada di soal. Oke, lanjut lagi, nomor 4. Nah, kota Mekah yang didominasi gurun dan amat gersang mendadak menjadi tampak lebih subur dan menghijau. Nah, di sini katanya gurunnya ini amat gersang ya, dan mendadak menjadi subur dan juga menghijau. Nah, selain karena faktor curah hujan yang tinggi, para ahli menyebutkan tumbuhnya tanaman hijau di daerah gurun karena dibantu modifikasi teknologi. Nah, ini jadi adanya modifikasi teknologi dengan mengatur panas dari teknologi di area gunung tersebut. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang memperlemah? Nah, di sini memperlemah pendapat ahli tersebut. Kita lihat opsi A. Aktivitas curah hujan di daerah gurun dalam seminggu terakhir itu tinggi. Kira-kira ini memperlemah tidak ya? Nah, di sini kan curah hujan di daerahnya terakhir tinggi. Apakah ini sesuai ya dengan apa yang disebutkan di soal? Di sini curah hujan tinggi. Di sini juga terakhir tinggi. Sedangkan yang diminta adalah yang tidak setuju atau memperlemah pernyataan yang ada di soal. Berarti yang A sudah pasti salah. Hati-hati soalnya ini bukan soal yang memperkuat atau mendukung ya, tetapi soalnya adalah memperlemah atau menolak atau tidak setuju terhadap apa yang disebutkan di pernyataan soal tersebut. Nah, berarti A sudah pasti salah. Yang B, tanah gurun mengandung bibit-bibit tanaman yang memasuki masa tumbuh pada kondisi tertentu yang mendukung. Nah, di sini katanya ada bibit-bibit tanaman yang memang tumbuh subur pada kondisi-kondisi tertentu. Di sini ada tidak dibahas tentang bibit-bibit tanaman? Di situ tidak ada ya. Berarti ini tidak berkaitan dengan yang disebutkan di pernyataan soal. Berarti sudah pasti jawaban Bravo ini salah. Oke, yang C. Proyek pemerintah Arab yang berambisi membuat tanah Arab menjadi subur. Nah, ini kan ada kata proyek pemerintah ya, juga berambisi membuat tanah Arab menjadi subur. Berarti ini sama aja dengan apa adanya modifikasi teknologi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, berarti sama lagi jawabannya ini yang C, mendukung. Sedangkan yang kita cari adalah apa? Yang melemahkan. Jadi yang C sudah pasti salah jawabannya. Oke, kita lihat yang D. Yang D, dataran Arab pernah hijau sebelumnya dan akan menghijau di kemudian hari. Ini ada tidak disebutin? Nah, di soal kan mengatakan bahwa didominasi gurun dan amat gersang, bukan subur. Berarti katanya dataran Arab pernah hijau, pernah tidak hijau. Ini tidak ada kaitannya ya. Nah, berarti ini sudah pasti jawabannya juga salah. Berarti jawaban benarnya yang mana nih? Sisa E. Apakah E lagi? Sama jawabannya, beberapa daerah di dataran Arab adalah kawasan subur sehingga terlihat hijau pada musim apapun. Nah, coba perhatikan di sini. Ada kata subur, sedangkan di soal apa
gersang, berarti sudah bertolak belakang atau memperlemah pernyataan yang ada di soal. Berarti sudah pasti jawabannya adalah apa adik-adikku semuanya? Error. Untuk adik-adik semuanya yang mengikuti live hari ini, boleh ya ditulis jawabannya di kolom komentar supaya kakak bisa cek kira-kira adik-adik ada yang jawab benar gak sih di jawaban ini atau di soal-soal yang kakak berikan ya. Oke, kita lihat lanjut untuk nomor 5. Nah, nomor 5, gempa bumi di Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo berdampak merusak sampai ratusan orang meninggal. Wah, jadi ini nauzubillah ya, ada gempa bumi 5,6 magnitudo merusak dan juga sampai ratusan orang meninggal. Nah, ribuan bangunan hancur. Seorang kepala daerah mengatakan bahwa gempa dengan kekuatan 7 magnitudo, jadi ini penting ya, 7 magnitudo atau lebih akan mengakibatkan kerusakan massal. Nah, berarti kalau dia 7 ke atas, 7 ke atas itu berarti akan mengakibatkan kerusakan massal, berarti yang parah banget ya. Karena kan kerusakannya itu magnitudonya itu besar banget gempanya. Pernyataan yang memperlemah argumen tersebut. Nah, lagi-lagi apa? Memperlemah argumen tersebut. Yang A, gempa bumi berskala 9,93. Nah, di sini ada 9,93 berarti di atas 7 magnitudo menimbulkan tsunami yang meluluh lantarkan daerah Aceh. Bisa jadi. Nah, tapi di sini kita lihat ya, di kalimat yang kedua, di situ katanya kalau misalnya nanti gempanya berkekuatan 7 magnitudo lebih mengakibatkan kerusakan massal. Ini kan yang A mendukung ya, sedangkan coba perhatikan tadi apa yang diminta di soal, memperlemah. Sedangkan A mendukung karena di atas 7 itu atau 9,1 sampai 9,3 itu meluluh lantahkan. Wah, meluluh lantahkan berarti salah ini ya, karena mendukung pernyataan yang di atas. Berarti kita cari yang memperlemah. Fokus. Yang B, ya, gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo di Pangandaran menyebabkan 665 tewas, 65 hilang dan mengalami luka-luka. Nah, di sini kan juga ingat tadi angkanya 7,7 menyebabkan orang tewas. Ini parah ya, karena massal juga. Ada tewas, ada hilang, ada yang mengalami luka-luka. Berarti juga menyetujui atau mendukung. Berarti sudah pasti jawabannya bukan bravo. Lanjut lagi yang C, gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo di Yogyakarta mengakibatkan banyak tembok rumah mengalami keretakan. Berarti kalau misalnya dia di bawah 7, ini kan 5,9 ini di bawah 7. Berarti cuman mengakibatkan apa saja? Tembok rumah mengalami keretakan, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang hilang, tidak ada yang luka-luka. Berarti sudah pasti ini yang C juga mendukung. Karena di bawah apa? Di bawah 7 magnitudo. Nah, berarti yang C juga sudah pasti bukan jawabannya karena mendukung. Lanjut, yang D, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo di Kota Palu mengakibatkan likuifaksi dan memicu tsunami hingga ketinggian 1,5 meter di pesisir pantai. Nah, di sini lagi nih katanya 7,4 kan masih ya di atas 7, mengakibatkan likuifaksi dan juga tsunami. Ingat, tsunami itu adalah suatu bencana alam yang mengalami kerusakan massal ya, karena ada yang meninggal, ada yang kerusakan bangunan dan segala macamnya. Jadi sudah pasti jawabannya adalah error. Tapi kita lihat dulu apakah error. Jawaban betulnya, gempa bumi berkekuatan 7,0 sejauh 19,9 km di Kepulauan Talus menyebabkan pos kesehatan di Desa Bengkel mengalami kerusakan. Wah, berarti ini masa ya
gempa dengan kekuatan 0,7 ini hanya mengakibatkan kerusakan pada bengkel yang mengalami pos kesehatan. Berarti sudah jawaban pas sebenarnya adalah apa? Error. Nah, paham ya? Harusnya kalau misalnya dia 7,0 magnitudo berarti harus mengalami kerusakan yang massal ya. Oke, karena kita cari yang memperlemah. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk soal nomor 6 ya. Oke, kita lihat yang nomor 6. Salah satu fungsi alun-alun di bidang sosial dan budaya pada masa lampau adalah untuk apa saja? Jadi alun-alun itu tempat-tempat ini biasanya ya beraktivitas. Nah, memang disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, untuk aktivitas olahraga bisa kita gunakan juga untuk perdagangan, boleh juga digunakan untuk wadah interaksi masyarakat, boleh juga untuk digunakan sebagai tempat beristirahat dan juga tempat rekreasi sebagai ini ya tempat untuk mengunjungi biasanya adalah perumahan-perumahan yang khusus budaya di masyarakat tersebut. Namun saat ini aktivitas masyarakat yang mencari nafkah di alun-alun mulai dibatasi. Nah, coba perhatikan di sini. Aktivitas yang mencari nafkah. Berarti kalau mencari nafkah itu apa? Berdagang, ya. Karena kalau rekreasi kan jalan-jalan ya, bukan mencari nafkah. Beristirahat juga untuk sejenak bukan, wadah interaksi masyarakat juga bukan mencari nafkah, hanya silaturahmi. Berarti satu-satunya kata yang cocok aktivitas adalah ketika mencari nafkah itu berdagang. Jadi kita fokus di kata perdagangan. Oke, lanjut. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi? Nah, ini lagi yang paling mungkin menjadi asumsi, berarti menguatkan pernyataan tersebut. Kita lihat dulu yang A. Fungsi alun-alun untuk berdagang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, apakah tidak memberikan ini? Nah, boleh jadi ya, karena di sini kan katanya dibatasi. Nah, ini penting ini Kakak Mundari karena ini adalah kunci dari soalnya ya. Nah, boleh jadi ya yang A kita simpan dulu. Yang B, alun-alun bukan tempat untuk berdagang. Nah, ini sudah pasti salah ya. Ingat tadi salah satu fungsi dari alun-alun itu adalah tempat perdagangan. Jadi sudah pasti salah si B ini. Fungsi alun-alun harus diperbaharui sesuai kebutuhan pada masanya. Nah, pada masanya apa? Ini sudah pasti salah. Karena ingat fungsi utama alun-alun adalah masuk ke aktivitas olahraga, perdagangan, wadah interaksi masyarakat, dan juga rekreasi. Nah, yang delta, perdagangan di alun-alun direalokasi ke tempat yang lebih layak. Di soal tidak disebutkan ya, si pedagang yang ada di alun-alun itu akan direalokasi. Berarti juga sudah pasti salah. Kita lihat yang si E-nya. Aktivitas mencari nafkah menimbulkan keserautan dan bukan merupakan fungsi utama dari alun-alun. Nah, ini boleh jadi ya. Nah, kita lihat dulu tadi kata kuncinya apa? Alun-alun mulai dibatasi aktivitas masyarakat yang mencari nafkah alias berdagang di alun-alun mulai dibatasi. Kira-kira kalau mulai dibatasi karena apa ya? Karena biasanya menimbulkan kesemerautan. Jadi bukan ditiadakan, tetapi dibatasi. Berarti masih ada yang berdagang tetapi tidak seramai yang sebelumnya. Berarti sudah pasti jawabannya adalah apa? Error. Seperti itu ya. Kira-kira sejauh ini adik-adik paham ya terkait dengan soalnya? Nah, mungkin karena ini masih bisa satu soal, kita lihat dulu yang nomor 7. Tempat wisata
berbasis budaya di Indonesia mulai banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ini artinya adalah berbasis budaya tempat wisata ya. Tempat wisata berbasis budaya di Indonesia. Pariwisata budaya dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat lokal. Jadi adanya turis yang datang ke wilayah tersebut memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat lokal. Namun kedatangan turis ke daerah tujuan wisata, nah di sini dapat merusak keaslian suatu produk budaya. Jadi jangan sampai turis-turis yang ada di wisata tersebut malah mempromosikan ininya budayanya ya. Jadi budaya asli yang ada di tempat tersebut tergeser. Nah, manakah pernyataan yang memperlemah? Nah, berarti yang tidak mendukung dari argumen teks tersebut. Kita lihat yang A. Pertunjukan tari disesuaikan dengan jadwal kedatangan wisatawan. Itu tidak ada ya kaitannya di soal karena tidak membahas waktu. Jadi sudah pasti asa salah. Yang B, penggunaan alat musik modern sebagai pengiring kesenian tradisional. Di situ ada nggak sih? Nah, di sini nggak ada juga ya yang disebutin. Berarti sudah pasti salah. Komersialisasi pura ditata untuk memenuhi selera pasar. Nah, di sini kalau komersialisasi itu berarti mendukung dari adanya kedatangan wisatawan ke daerah tersebut. Berarti ini mendukung bukan memperlemah. Berarti sudah pasti jawabannya salah. Nah, pariwisata mendatangkan keuntungan untuk pelestarian budaya. Nah, ini mendatangkan keuntungan tadi sudah dibahas ya di sini. Dia nanti kalau misalnya si pariwisatawan itu datang di suatu tempat itu akan memberikan keuntungan. Berarti jawabannya yang delta itu juga mendukung. Berarti sudah pasti salah karena yang dicari adalah yang memperlemah. Nah, sudah pasti jawabannya adalah error. Tapi apakah betul error? Kita lihat dulu. Pariwisata menempatkan warisan budaya menjadi sumber yang dapat dieksploitasi. Nah, apakah bisa dieksploitasi? Tidak boleh, karena di sini kan dapat merusak keaslian suatu produk budaya. Nah, di sini sangat melarang ya. Jangan sampai wisatawan yang datang malah merusak keaslian suatu produk budaya yang ada di tempat tersebut. Sedangkan yang error kan mengatakan bahwa dapat menjadi sumber yang dapat dieksploitasi. Nah, salah ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah error. Oke. Mungkin itulah tadi dari nomor 1 sampai nomor 7 soal mengenai tentang induktif ya. Semoga apa yang kakak sampaikan hari ini dapat dicerna dengan baik oleh adik-adikku semuanya dan pastinya nanti bermanfaat pada saat kalian ujian SNBT. Oke, untuk adik-adikku semuanya, jadi sebelumnya kakak review ulang tadi ya, bahwa dalam mengerjakan soal terkait dengan penalaran induktif, nah untuk penarikan kesimpulan induktif sendiri tipsnya adalah apa? Tipsnya adalah menguatkan. Jika di soal nanti diminta untuk menguatkan, maka cari pernyataan yang setuju dengan soal tersebut. Kalau misalnya nanti yang dicari adalah melemahkan, berarti cari yang menolak atau tidak setuju terhadap pernyataan yang ada di soal. Oke, adik-adikku semuanya, semoga adik-adik di sini dari SMA Sulawesi Selatan paham ya terkait materi hari ini. Terima kasih banyak, masih tetap semangat mengikuti proses pembelajaran kita di sesi 3 ini. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang sangat berbahagia untuk adik-adik karena mendapatkan soal-soal yang lebih bisa dimengerti oleh adik-adik semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.